Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renalisa Putri, NIM 24000100218. Saya dari kelas KBA Suri. Pada video ini saya akan membuat tugas video praktek mengenai video pemeriksaan head to toe dan pemeriksaan ANC pada ibu hamil. Yang pertama, pada saat ibu hamil datang ke klinik, kita melakukan senyum salam sapa kepada pasien. Lalu kita menyuruh pasien untuk duduk sambil menunggu antrian. Setelah itu, apabila sudah giliran ibu tersebut, kita melakukan proses pemeriksaan, yaitu yang pertama kita melakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan. Setelah itu kita minta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan PTV, yang dimana pemeriksaan ini dilakukan pertama kalinya yaitu melakukan pemeriksaan tensi untuk mengecek tensi pasien. Setelah itu kita mengecek suhu tubuh ibu menggunakan termometer. Pada saat kita mengecek suhu tubuh ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nafas ibu per menitnya dan melakukan pemeriksaan nadi pada ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada lila ibu, yang dimana kita meminta ibu untuk menyilangkan tangannya ke dadanya atau ke bahunya. Terus kita dari bahunya sampai ke lengannya kita ukur, kita ambil tengah gitu, setengah seperti ini. Terus kita melakukan pengukuran di lila ibu. Jika lila ibu ditanda merah, berarti ibu kekurangan nutrisi. Jika ditanda putih seperti ini, berarti ibu sudah cukup nutrisinya. Kalau merah, kita beri edukasi kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan tinggi protein. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada rambut. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada rambut, kita meminta izin dulu terlebih dahulu kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik tertentu. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan rambut, di mana kita melihat rambut ibu bervolume atau ada kebotakan atau mudah rontok. Setelah itu kita melihat kulit kepalanya, apakah ada ketombenya ataukah kulit kepalanya berminyak. Udah gitu, apakah ada kutunya atau rambutnya terlihat tipis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kepada mata ibu, di mana kita melihat apakah mata ibu terlihat simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat menggunakan pen light apakah respon mata ibu baik. Setelah itu kita melihat konjungtivanya apakah terlihat pucat atau tidak. Kita melihat bawah mata ibu. Kalau bawah mata ibu terlihat pucat, berarti dia ada indikasi anemia. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan pada hidung, kita melihat apakah ada benjolan di dalam hidung ibu. Setelah itu kita melihat kebersihan pada bulu-bulu rambut halusnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan hidung, kita melakukan pemeriksaan pada wajah ibu, di mana apakah ada kemerahan atau pembengkakan atau ada bintik-bintik penuaan pada wajah ibu. Setelah itu kita melihat wajahnya simetris atau tidak. Dan setelah itu kita melakukan pemeriksaan telinga, di mana kita melihat apakah telinga ibu bersih atau tidak, atau di dalamnya ada indikasi infeksi atau tidak. Terus kita mengecek pendengaran ibu, apakah pendengaran ibu cukup baik atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada mulut, di mana pemeriksaan pada mulut kita melihat bahwa apakah ada pembengkakan pada gusi atau ada gigi yang berlubang. Kita melihat juga apakah ada sariawan. Kita juga melihat langit-langit ibu apakah ada
penyakit infeksi menular seks, atau kita melihat karang gigi apakah bersih atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada mulut, kita melakukan pemeriksaan pada bibir, apakah bibir ibu terlihat pecah-pecah atau kering atau lembab bibirnya. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher ibu, di mana kita melihat apakah ada kelenjar tiroid atau pembengkakan lainnya pada leher ibu, di mana kita melakukannya dengan cara memegang bagian sisi kanan kiri leher ibu dan kita merabanya. Kita menyuruh ibu untuk menelan. Pada saat menelan ibu, kita memutar dan kita melihat apakah ada pembengkakan pada leher ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada aksila, di mana pada aksila ini kita melihat kebersihan pada aksilanya. Setelah itu kita melihat apakah ada pembengkakan di aksilanya, teraba lunak atau teraba keras. Jika teraba lunak berarti ibu mengalami tumor jinak, dan jika teraba keras ibu mengalami tumor ganas. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada aksila, kita melakukan pemeriksaan pada dada ibu. Apakah dada ibu terlihat simetris atau tidak, dan kita melihat pernapasannya di dadanya, apakah pernapasan ibu cukup baik atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan dada, kita meminta izin kembali terlebih dahulu kepada pasien untuk kita melakukan pemeriksaan fisik yang lebih sensitif lagi, yaitu kita melakukan pemeriksaan kepada pasien. Kita meminta izin kembali, apakah ibu kita mau melakukan pemeriksaan payudara, apakah ibu mengizinkan saya untuk memeriksa payudara. Jika pasien mengizinkannya, maka kita akan memeriksakan bagian payudaranya. Izin ya ibu. Kita melihat payudara ibu, apakah terlihat simetris atau tidak. Kita mengidentifikasikan apakah ada benjolan pada payudara ibu, apakah benjolan itu termasuk benjolan tumor atau benjolan kelenjar tiroid, atau ada pembengkakan yang mengindikasikan pada kanker payudara. Kita melihat benjolannya. Setelah itu kita memeriksakan areolanya, di mana areolanya apakah terlihat bersih atau normal atau ada indikasi-indikasi yang lainnya. Setelah itu kita mengecek puting ibu nih, apakah puting ibu menonjol atau tidak. Setelah itu apakah ada cairan yang lain yang keluar dari puting ibu. Setelah melakukan pemeriksaan payudara, saya akan melakukan pemeriksaan ANC kepada ibu hamil, yang dimana pemeriksaan ANC dilakukan ada 4 leopard 1, leopard 2, leopard 3, dan leopard 4. Kita akan melakukan pemeriksaan pada leopard 1, dimana pada leopard 1 kita melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri ibu untuk menentukan tinggi usia janin, diperkirakan usia janin berapa, dan untuk menentukan berat janin di dalam rahim. Setelah itu kita meraba ini apa yang ada di bagian atas perut ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leopard 2, di mana pada leopard 2 ini kita akan menentukan apakah sisi kanan kiri ibu apakah punggung janinnya, apakah kepala atau ekstremitas. Jadi kita melihat nih, meraba apakah yang ada di sisi perut ibu. Setelah kita sudah melakukan pemeriksaan dan kita sudah tahu, kita melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Sebelumnya kita memasangkan gel dulu ke perut ibu. Setelah itu kita melihat detak jantung janin. Sudah. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leopard 3, di mana pada pemeriksaan ini kita melihat bagian bawah perut ibu itu apakah kepala atau punggung atau
bokong. Kita melihat apakah posisinya melintang atau sungsang. Apakah sudah kita periksa nih bagian bawahnya, kita melakukan pemeriksaan pada leopon 4. Pada pemeriksaan leopon 4 kita melihat sudah sejauh mana janin berada di dalam panggul ibu. Kita memeriksanya. Setelah itu setelah melakukan pemeriksaan ANC, kita melakukan pemeriksaan hygiene pada vagina ibu. Setelah melakukan pemeriksaan ANC pada perut ibu dan kita sudah lakukan leopon 1 sampai leopon 4, kita melakukan pemeriksaan hygiene. Sebelumnya kita meminta izin kembali kepada pasien, apakah pasien bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik pada vaginanya untuk melihat hygiene pada vaginanya. Setelah sudah diberikan izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan pada vaginanya, kita melakukan pemeriksaan vaginanya kembali. Di sini kita melihat apakah pubis vaginanya ada rambut-rambut halusnya tebal atau tidak. Jika banyak rambut-rambut halusnya, disarankan kepada ibu untuk mencukurnya. Setelah itu kita melihat labior minoranya sama labior majornya, apakah ada keputihan atau cairan apapun. Kita harus melihat nih apakah cairan itu keputihan atau air ketuban. Setelah itu kita melihat apakah ada indikasi infeksi penyakit menular kepada pasien. Yaitu kita melihat apakah ada bentuk labiora minoranya, apakah berbentuk jengger atau ada kutil-kutil kelaminnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan kebersihan pada vagina ibu, kita melihat apakah ibu ada ambiennya. Kita melihat anusnya, apakah ibu ada indikasi ambiennya. Setelah ibu sudah melakukan pemeriksaan hygiene dan ada indikasi ambiennya, kita melakukan pemeriksaan patella, di mana pemeriksaan ini kita menyuruh pasien untuk duduk seperti di atas tempat tidur dengan kaki sedikit direnggangkan untuk memeriksa refleks, apakah refleks patella ibu positif atau negatif. Jika positif, refleks ibu baik dan kaki duanya merespon. Jika tidak ada merespon kakinya, bila kita melakukan refleks patella, berarti dia terindikasi negatif. Kita melakukan pemeriksaan patellanya pada alat ini, di mana kita mengetuknya di bagian tengah-tengah lutut. Kita ketuk 2 kali. Jika ada respon, berarti refleks patellanya baik. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada odem kaki atau pembengkakan kaki pada pasien, di mana kita melihat apakah ada pembengkakan, dan jika ada pembengkakan kita tekan apakah kulit kembali atau membuat bekas pada kaki ibu. Jika pembengkakan pada kaki ibu, kita memberikan edukasi untuk pasien mengurangi mengkonsumsi garam atau micin-micin. Jadi kita mengedukasi untuk ibu untuk istirahat yang lebih cukup lagi. Sekian hasil video pemeriksaan saya kepada video pemeriksaan head to toe dan ANC pada ibu hamil. Saya mengucapkan terima kasih.